Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas E manajemen semester 3. Di sini kami akan melakukan observasi, yaitu wawancara kepada Mbak Duvi, pemilik usaha UMKM Batagor. Sebelum itu kami izinkan perkenalan dulu dari saya, Suraristu Aristiadi. Saya Febri Widya Asmoro. Saya Novi Gita Fitri. Saya Zulfa Deninta Isyati. Saya Reza Kurniawan. Ya. Setelah itu mari kita ke Mbak Duvi. Ya, di sini kita sudah bersama Mbak Duvi, pemilik usaha UMKM Batagor. Sebelumnya persilakan untuk Mbak Duvi untuk perkenalan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Duviana Tovani. Alamat saya Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Saya sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Purworejo semester 3, prodi PGSD. Sebelumnya itu kok bisa memilih usaha ke Batagor itu gimana, Mbak? Saya milih usaha Batagor itu karena Batagor itu banyak peminatnya, banyak yang suka. Itu enggak dari kalangan anak-anak, tapi juga remaja, dewasa itu suka makanan yang jenis-jenis Batagor itu. Nah, kemudian peluangnya itu juga besar karena di kalangan masyarakat biasanya jualan Batagor itu bukan bakso tahu goreng. Sebenarnya Batagor itu itu bakso tahu goreng, benar-benar bakso sama tahu yang digoreng kemudian disambal kacang gitu. Tapi kebanyakan masyarakat itu pakainya yang aci, yang tepung tapioka biasa itu. Jadi ada peluang itu, jadi saya ambillah usaha itu. Kemudian ini dari awal Mbak Duvi memulai usaha itu kira-kira sudah berapa lama itu, Mbak? Awal usahanya itu untuk mengisi waktu luang jeda lulus dari SMA untuk masuk ke kuliah. Jadi itu kan ada waktu libur ya, 3 bulan sampai 4 bulan, hingga iseng-iseng buka Batagor di depan rumah. Kalau berarti ini mengisi waktu luang gitu ya. Kira-kira kalau omsetnya itu sampai berapa itu, Mbak? Omset kalau sekarang alhamdulillah udah sampai 1.500.000. Itu 1.500.000 itu masih omset kan ya. Berarti kira-kira kalau keuntungannya itu sampai berapa yang bersihnya itu? Bersihnya itu 500-700. Dengan sekarang ini kan banyak ya Mbak yang jualan Batagor gitu. Terus cara Mbak Duvi bersaing dengan pedagang lainnya itu mungkin dari bahannya Mbak Duvi itu ada yang spesial, mungkin dari rasa atau dari apa gitu yang menonjol dari Batagor yang Mbak Duvi buat itu gimana Mbak? Dari pesaingnya ya? Untuk saingan ya sebenarnya saya nggak merasa tersaingi karena kan yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu Batagor di kalangan masyarakat sama Batagor yang saya buat itu memang masih jarang, dan memang ada rasa yang berbeda karena Batagor yang saya buat itu memang benar-benar dari daging ayam gitu. Jadi untuk saingannya ya nggak berpengaruh gitu, mereka tetap jalan usahanya. Berarti yang membedakan itu rasa ya, Pak ya? Mungkin awal mula Mbak Duvi itu membangun usaha ini itu partner atau teman Mbak Duvi itu dari mungkin teman SMA atau memang dari keluarga Mbak Duvi sendiri, itu gimana Mbak? Kalau teman bisnis itu nggak ada, cuma memang dari keluarga udah terbiasa jualan, memang basicnya itu basic wirausaha. Jadi alhamdulillah saya usahanya itu sendiri, benar-benar mutlak sendiri. Tapi untuk saya sekarang yang kuliah jadi tidak bisa mengurusi, jadi hanya sistemnya itu menjalankan sistem dari saya, jadi udah berjalan sendiri, dan kemudian hanya teman-teman yang membantu jualan di sana gitu. Oh, berarti berupa kios ya, Mbak ya di sana? Itu di kios juga ada karyawan atau temen? Ya, ada karyawan yang membantu. Kemudian terkait dengan modal, Mbak Duvi ini memulai modalnya itu kira-kira berapa, Mbak? Modal awal itu cuma 500.000 karena belum buka kios, jadi lebih ringan. Tapi
sudah sampai 1 juta. Jadi itu sehari itu bisa berapa porsi Mbak? Bisa produksi berapa porsi kira-kiranya? Kalau saya sih jarang hitung porsiannya ya, cuma saya tuh biasanya menghitung dagingnya. Dagingnya itu biasanya satu hari itu 5 kilo sampai 10 kilo gitu. Jadi nanti modalnya 1 juta, kemudian pas penghitungannya setelah selesai jualan itu 1.500.000 gitu. Mungkin dari Mbak Dufi itu cara memasarkannya itu gimana? Mungkin Mbak Dufi bisa melalui media sosial atau Mbak Dufi melakukan promo bagi pelanggan pertama seperti itu atau gimana Mbak? Nah, saya menggunakan media sosial ya cuma WhatsApp, Facebook, sama didaftarkan ke GoFood aja. Mengenai resep ini Mbak, mungkin ada resep rahasia atau apa gitu yang bikin ya mungkin ya cita rasa resep rahasianya itu apa? Resep rahasia sebenarnya nggak ada ya, semuanya itu bisa buat karena resepnya itu di Google ataupun di YouTube itu sekarang sudah banyak. Karena kan itu batagor, bakso tahu goreng, itu bakso yang digoreng, jadi ya kita buat bakso. Dan kalau kita buat bakso pun misal kita ke pasar kemudian bilang ke tukang gilingannya itu, Pak saya mau buat bakso yang enak gitu, nanti cuma pulang terus kita goreng, kemudian paling di bumbunya. Kalau bumbunya itu bumbu kacang mirip kayak bumbu sate, tapi perbedaannya itu kalau di bumbu batagor itu dikuatkan aroma daun jeruknya. Mungkin yang dibedakan di situ ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Dufi untuk waktunya. Semoga usaha Mbak Dufi kedepannya semakin berkembang. Harapannya kedepannya itu gimana Mbak? Ya harapan kedepannya ya semoga bisa lebih banyak cabang, karena alhamdulillah ini sudah ada 2 cabang. Yang satunya itu di Kalimantan Barat karena kakak saya juga buka di sana gitu. Gitu. Oke, itu terima kasih waktunya Mbak Dufi. Ya tadi itu wawancara kita kepada Mbak Dufi. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.